Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat qudrah iradahnya kita semuanya bisa kembali bertemu di program Kamajum, kajian malam Jumat, yang setelah sekian lama kita tidak bersua kembali, tidak mengadakan Kamajum kembali. Maka dengan ikhtiar kali ini mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya menjadi sebuah amal jariah dan juga manfaat untuk umat Islam kali ini. Juga tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Juga tidak lupa kepada para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan juga seluruh pengikut Nabi yang senantiasa mendakwahkan Islam ini hingga akhir zaman. Rekan-rekan Raudatul Aqli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu. Dengan berlalunya Ramadan ini, kita mungkin ada beberapa di antara kita yang sangat merindukan kembali momentum kebersamaan berbuka puasa di masjid, juga melaksanakan ibadah tarawih berjamaah di masjid, juga berburu takjil dan lain sebagainya, yang mana dengan meninggalkannya kepada kita semua tamu yang begitu agung, yaitu bulan Ramadan ini menjadi sebuah cambukan bagi kita semua. Dengan ditinggalkannya kita dari bulan Ramadan ini, apakah kita itu bisa mandiri dalam melakukan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya kita itu menjadi hamba yang musiman, hamba yang ketika datang bulan Ramadan kita begitu giat untuk melakukan ibadah, melakukan amal solih, tetapi ketika telah pergi bulan Ramadan kita menjadi futur, kita menjadi seperti biasa lagi. Nah, inilah yang mesti kita sikapi sekarang. Maka pada kesempatan Kamajum kali ini, tema yang saya bawa adalah istiqomah pasca Ramadan, yang mana ujian keimanan yang sebenarnya. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncul satu pertanyaan yang besar, apakah kita itu benar-benar berubah atau hanya berubah sementara? Maka disinilah sebuah letak daripada yang namanya ujian itu. Setelah kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bukan bulan ujian, tapi bulan madrasah, bulan penempaan diri, tadribun nafs, pelatihan jiwa, agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan-bulan selain daripada Ramadan dengan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Fussilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah,
kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah bersedih. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa puncak dari keimanan itu bukan hanya pengakuan, tetapi konsistensi. Jadi keimanan itu bukan hanya sekedar aku beriman kepada Allah, aku mempercayai akan adanya Allah. Bukan hanya itu saja, tetapi yang namanya iman itu mesti diimplikasikan dalam mudawamah amal, dalam continue melaksanakan amal-amal kebaikan. Jadi yang tadinya misalkan di bulan Ramadan kita terbiasa tilawah gitu ya, satu hari misalkan 1 juz. Nah ketika tidak di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lainnya, kita itu futur, kita itu tidak seperti dahulu lagi melakukan one day one juz. Nah itu kita dikatakan sebagai orang-orang yang memang tidak memiliki konsistensi gitu ya. Makanya dalam Islam itu kita itu beramal harus continue walaupun melakukannya pengambahan tersebut itu sedikit ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit gitu ya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah sholat sunnah duha misalkan, ya kita kerjakan walaupun itu orang-orang katakan terlalu kecil gitu ya amalannya gitu. Atau juga kita membaca Al-Quran walaupun hanya 5 ayat, tapi mudawamah atau continue, maka itu adalah amalan yang Allah cintai gitu ya. Ahabbul a'mal ilallah. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi yang namanya definisi agama secara ringkas itu ialah keimanan dalam hal kita keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai akan adanya Allah dan mudawamah dalam pengamalan ibadah. Nah, kemudian harus kita ketahui juga bahwasanya Ramadan itu bukanlah tujuan akhir ya, tetapi tempat pelatihan iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan siam sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Maka ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan Ramadan adalah mencapai takwa, bukan hanya sekadar menjalani ritual. Maka jika setelah Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan ini kita kembali kepada maksiat, itu adalah tanda bahwa proses tarbiyah kita belum berhasil. Proses tadribun nafs kita di bulan Ramadan itu belum mencapai titik ketakwaan setelah kita meninggalkan bulan Ramadan. Makanya ada satu ungkapan yang menarik daripada ahli hikmah, yang mana ia berkata, bi'sal qaumun la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Jadi mereka yang hanya hamba musiman mengenal Allah, kemudian beribadah dengan khusyuk kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu hanya Tuhan yang ada di bulan Ramadan. Seolah-olah kita hanya beribadah kepada Tuhan yang hadir di bulan Ramadan sudah tidak. Tetapi Allah itu adalah Tuhan yang Al-Hayyu, Tuhan yang Maha Hidup, yang ada di setiap zaman, yang ada di setiap waktu. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini yang menjadi renungan kepada kita bahwasanya satu di antara penyakit umat Islam hari ini ialah menjadikan iman sebagai sesuatu yang musiman. Jadi menjadikan keimanan ini kita benar-benar beriman kepada Allah hanya di waktu-waktu tertentu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud, "Fastaqim kama umirtu." Maka tetaplah engkau di jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan. Maka artinya di sini kita melaksanakan perintah ibadah kepada Allah itu tidak ada keterangan waktu gitu. Artinya terus mudawamah, terus menerus. Tidak diperintahkan hanya beribadah di bulan Ramadan saja, tetapi selama kita hidup ya, selama kita masih menghirup udara segar ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah satu di antara insan yang mesti kita junjung, mesti kita contoh bahwasanya Rasul itu adalah insan yang telah dijamin masuk surga oleh Allah, maksum, tetapi dia mudawamah melakukan salat malam, walaupun dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang memang bukan Rasul, bukan Nabi, kita dimandatkan sebagai jaminan penghuni surga pun tidak, tetapi kita bereleha gitu, kalah sama Rasul. Nah, pasca Ramadan ini, setelah meninggalkan Ramadan ini, banyak orang-orang yang mengalami penurunan semangat ibadah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirrotan walikulli syirrotin fatrah." Setiap amal memiliki semangat dan setiap semangat memiliki futur ya, fatrah, memiliki futur, memiliki masa lemah. Sebetulnya yang namanya futur itu sesuatu yang manusiawi. Namun akan menjadi berbahaya tentunya futur ini bila mana jika membawa kepada meninggalkan kewajiban dalam melakukan ibadah, meninggalkan sholat. Kemudian membawa kita kepada kembali melakukan maksiat, kembali melakukan perbuatan dosa. Atau bahkan yang lebih gilanya lagi adalah kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, melakukan suatu amalan syirik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum." Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai, maka bersungguh-sungguhlah dalam urusan lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanyalah kepada Rabbmu, yaitu hanya kepada Allah, farghab, engkau mengharap. Maka selesai Ramadan ini seharusnya kita melanjutkan lagi ibadah yang lain ya, bukan berhenti total gitu. Makanya dengan adanya amalan-amalan di bulan Syawal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustadz Fatih gitu ya di Syawal kemarin, adanya amalan-amalan sunnah yang mesti kita kerjakan gitu. Yang saya tangkap itu kita melakukan saum sunnah Syawal, kemudian juga ada amalan-amalan seperti bersilaturahmi, itu kan merupakan ibadah juga gitu. Kemudian juga ada masanya kita juga kembali mendekatkan diri kepada Al-Quran gitu. Jadi selesai Ramadan bukan berhenti total, tapi kita lanjut lagi ibadah ya, karena namanya hidup itu ibadah gitu ya. Hayatuna kulluha ibadah. Jadi seluruh hidup kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin." Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Yang namanya ibadah itu sampai mati, bukan hanya kita selesai di bulan Ramadan saja.
Yang namanya ibadah itu kita benar-benar berhenti ketika diberhentikan ya, bukan berhenti karena inisiatif sendiri tapi diberhentikan oleh yang Maha Kuasa, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman sembahlah aku hanya sampai bulan Syawal, tapi sembahlah aku hatta ya'ti kal yakin, sampai menjemput ajal kematian. Kalau kita berhenti ibadah setelah Ramadan, maka berarti kita itu sudah membatasi penghambaan diri kita itu, menghambakan diri kita itu kepada Allah hanya di bulan-bulan tertentu saja gitu. Makanya Allah yang ada di bulan Ramadan dan Allah yang ada di bulan Syawal dan juga Allah yang ada di bulan-bulan yang lainnya itu adalah Allah yang sama kita sembah. Jadi jangan pernah menghambakan diri kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja, seolah-olah Ramadan adalah tempat di mana keimanan kita itu benar-benar diterima di sana, gitu ya. Padahal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menembus ruang dan waktu ya. Makanya setelah pasca Ramadan ini kita harus menjaga bi'ah ya, harus menjaga lingkungan ya. Karena kalau kita dekat sama orang-orang nakal ya kita ke bawah gitu ya. Dekat-dekat sama orang pemabuk kita ke bawah gitu ya. Dekat sama orang-orang anu sok tawuran gitunya dan lain sebagainya ya ke bawah gitu ya, walaupun dia dikatakan sebagai ahli ibadah misalkan gitu. Kemudian misalkan dia dekat-dekat sama tukang biliar, biliar nggak buruk sih ya, atau dekat-dekat ke klub gitu misalkannya, nauzubillah. Nah kita akan ke bawah gitu kepada hal-hal yang bersifat menarik moral kita gitu ya. Makanya bi'ah solihah yaitu kebiasaan atau lingkungan yang baik mesti kita lakukan gitu ya. Misalkan kita dekat dengan orang-orang yang solih, dekat dengan orang-orang yang menjaga imannya gitu. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kita harus sadar bahwasannya Ramadan itu telah mendidik kita untuk sabar, mendidik kita untuk menahan diri, mendidik kita untuk dekat dengan Allah. Namun sekarang apakah kita kembali seperti dulu? Maka jika setelah Ramadan ini kita masih menjaga sholat, masih membaca Al-Quran, merasa masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda Ramadan kita diterima. Namun jika kita kembali kepada dosa, futur, kembali kepada maksiat, kelalaian, maka kita harus takut. Jangan-jangan Ramadan hanya singgah tanpa meninggalkan bekas, tanpa meninggalkan athar. Maka sebagai doa penutup, saya akan bacakan, Allahumma thabbit qulubana ala dinik waj'alna minal mustaqimina hatta nalqaka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.